Uwe, malam ini saya datang ke sini ada satu pertanyaan lagi untuk Uwe. Ya, insya Allah nak saya jawab. Apa pertanyaan itu? Uwe, pendidikan itu kan kalau mau pintar harus belajar dengan ahlinya. Ya, belajar kepada ahlinya. Ya, benar. Kalau sistem di sekolah itu bagaimana? Oh iya. Jadi dua ya. Satu tentang untuk pintar harus belajar, dan saya diminta memberi tanggapan tentang pembelajaran di sekolah. Ya, oke. Pertanyaanmu bagus sekali. Yang pertama, kamu harus tahu bahwa ada beda antara pendidikan dan pembelajaran. Kalau kamu mau pintar, kamu harus belajar. Kamu belajar sendiri, otodidak namanya, atau belajar kepada orang yang dianggap tahu atau ahli terhadap sesuatu. Contohnya, misalnya kamu mau pintar IT atau komputer, kamu bisa minta tolong kepada orang yang tahu atau pintar komputer itu untuk mengajarimu. Tetapi ada banyak juga orang ya belajar komputer itu secara otodidak. Ya. Kamu mau pintar silat, kamu tentu belajar kepada orang yang ahli silat atau pendekar. Tapi kamu juga bisa latihan sendiri, melihat contoh gerakan dari orang, lalu kemudian kamu latih dirimu sampai akhirnya kamu pintar. Kuncinya, jika kita mau pintar, kita harus belajar dan konsisten di dalam belajar itu. Nah, bagaimana itu pendidikan? Kalau pendidikan lebih kepada pembentukan karakter dari anak-anak yang tadinya malas, kita biasakan dia untuk satu kegiatan, kita jadwal kegiatannya hingga sifat malasnya hilang. Itu pendidikan. Yang tadinya anak-anak kalau lewat ke di depannya orang tua, pokoknya lewat saja, tidak tabe-tabe, kita biasakan dia untuk tabe. Itu pendidikan. Memberikan contoh sifat-sifat yang baik, memberikan teladan tentang sikap dan sifat yang baik, itu pendidikan. Tetapi jika kita mau ahli, jika kita mau mengetahui sesuatu, pintar sesuatu, itu namanya pembelajaran. Jadi ada beda antara pembelajaran dan pendidikan. Pembelajaran lebih kepada keahlian fisik atau motorik, orang bilang motorik ya. Pembelajaran, kalau pendidikan itu pendidikan lebih kepada pembentukan karakter yang baik, akhlak yang baik, sifat-sifat yang mulia, itu pendidikan. Lalu pendapatnya Uwe tentang pembelajaran, ya pertanyaanmu bagaimana pendapat saya tentang pembelajaran di sekolah. Mungkin saya menjelaskan tentang bagaimana pembelajaran di dalam kelas ya. Pembelajaran di dalam kelas tidak selamanya buruk ya, tidak selamanya buruk. Artinya kalau saya bilang tidak selamanya buruk, berarti saya menganggap bahwa belajar di dalam kelas itu tidak lebih bagus daripada belajar di luar kelas. Di dalam kelas, kalau kita belajar di dalam kelas, kita terkurung ya di dalam ruangan yang sempit, kadang-kadang pengap, kadang-kadang kalau banyak teman kita itu ribut, sehingga proses pembelajaran itu terganggu. Saya pernah berkegiatan di dalam melakukan pembelajaran di alam. Orang-orang menyebut kegiatan itu namanya sekolah alam. Di sekolah alam, anak-anak tidak harus di dalam kelas, tapi di mana saja. Yang penting tempatnya enak, ya, enjoy, santai, di sana kita belajar. Ada banyak keuntungan belajar seperti itu, ya. Pertama, tidak membosankan dan cenderung tidak terganggu oleh bisingnya ruang sempit dengan diisi oleh anak-anak yang banyak.
Yang kedua, kita belajar yang ada kaitannya dengan apa yang kita lihat di alam itu, sehingga pengetahuan kita tentang materi yang kita pelajari itu bisa langsung dibuktikan dan dipraktikkan di alam. Contohnya kalau belajar kita ilmu alam, kalau kita belajar ilmu pengetahuan alam atau IPA, kita kan biasa belajar itu simbiosis mutualisme. Kalau kita belajar tentang simbiosis mutualisme pada pelajaran IPA di dalam kelas, ya paling pembelajaran itu kita merujuk kepada buku pelajaran saja. Tapi kalau kita belajar tidak di dalam kelas, di luar kelas atau di alam, kita bisa langsung ke misalnya ke ekosistem air, sungai misalnya. Di sungai kita bisa melihat udang, melihat lumut, melihat batu, bagaimana hubungannya antara lumut dan batu. Ternyata lumut tumbuhnya di batu. Lalu di situ ada udang. Apa hubungannya antara udang dan lumut? Lumut menjadi tumbuh subur karena di situ ada tainya udang yang menjadi pupuknya. Tapi udang juga jadi gemuk karena memakan lumut. Jadi terjadi proses hubungan yang saling menguntungkan yang disebut dengan simbiosis mutualisme. Itu langsung kita bisa amati kalau di luar kelas. Kalau di dalam kelas ya terbatas kita hanya pada buku-buku pelajaran. Belum lagi terganggu, belum lagi mengantuk, ya kan? Biasa mengantuk di dalam kelas toh. Nah, kalau di luar kelas itu tidak mengantuk. Jadi itu pendapat saya tentang belajar di dalam kelas. Meskipun seringkali juga ada pembelajaran yang memang harus ditempatkan di dalam kelas. Misalnya belajar di ruang-ruang praktek, misalnya praktek bedah, misalnya di situ ada alat-alat medis atau alat-alat peraga, alat-alat anatomi. Biasa itu ada boneka-boneka anatomi manusia dipelajari itu di dalam kelas bagus. Jadi belajar itu di dalam kelas maupun di luar kelas masing-masing ada keuntungan dan kelebihannya. Tergantung konteks bagaimana pelajaran itu kita pelajari. Saya kira itu jawaban dan pendapat saya. Semoga bisa menjawab pertanyaanmu untuk hari ini. Ya. Terima kasih Wek sudah menjawab pertanyaan saya Wek. Ya. Memberi ilmu kepada saya dan teman-teman juga. Ya, mudah-mudahan ilmu itu tetap dapat bermanfaat. Kita memang harus selalu belajar, karena itu anjuran agama. Agama menyuruh kita untuk belajar. Talabul ilmi faridatan ala kulli muslim. Belajar itu adalah kewajiban bagi muslim. Tapi bukan cuma agama Islam saja yang menyuruh kita belajar. Agama Hindu juga menyuruh umatnya untuk belajar. Agama Kristen juga menyuruh umat Kristen untuk belajar. Intinya manusia itu harus meningkatkan kualitas kehidupannya, membentuk peradaban manusia menjadi peradaban yang lebih maju, lebih sejahtera, lebih bermartabat. Ya, itu sekedar tambahan ya. Jangan lupa di subscribe ya teman-teman. Dadah.